Oke, berikut ini adalah tutorial bagaimana riset group menggunakan Advent Group Poster. Dalam riset kali ini kita akan membagi tahap-tahapnya. Kenapa kita memerlukan riset, yaitu agar untuk memiliki list group yang benar-benar tertarget untuk marketing kita. Untuk risetnya, di sini tahapnya adalah kita tentukan dulu by location ataupun niche. Ini sangat penting. Misalnya kita ingin promosi by location, kita mencari grup by location. Misalnya produk kita hanya dalam jangkauan tertentu, misalnya kita punya resto di wilayah Tulungagung, maka otomatis kita mencari grup kuliner, misalnya kuliner yang berada sekitar Tulungagung, di mana orang-orang anggota grup tersebut ada kemungkinan rata-rata orang Tulungagung ataupun orang yang sudah pernah mengunjungi ke Tulungagung. Ataupun by niche, misalnya tidak ada jangkauan, misalnya produknya bisa dikirim kemana saja, maka kita pada kotak keywordnya, tahapnya hampir sama ya, pada kotak keywordnya nanti kita masukkan niche-nya. Misalnya saya ingin mencari grup sepeda unta gitu, kita tinggal masukkan grup sepeda unta, tidak peduli lokasinya di mana. Jadi kita cari asal grupnya sepeda unta, misalnya sepeda unta Kalimantan atau apa. Soalnya kan kita mungkin cari barang-barang koleksi yang unik gitu kan, tidak hanya dalam jangkauan lokasi tertentu. Oke, untuk uji cobanya saya batasi dengan lokasi ya. Misalnya saya ingin mencari, saya pecinta burung atau mungkin pedagang burung yang hanya melayani area Tulungagung. Saya mencari grup pecinta burung di Tulungagung ya, atau yang berhubungan dengan burung di Tulungagung. Langsung aja saya ketik burung Tulungagung. Oke, kalau udah kita klik set group. Nah, di sini software akan melakukan pencarian nama-nama grup yang berhubungan dengan burung di Tulungagung. Untuk mempercepat proses software, kita bisa bantu scroll ke bawah dengan mouse. Oke, sudah selesai. Nah, di sini akan kita mendapatkan banyak list yang berhubungan dengan burung yang berada di lokasi Tulungagung. Adapun untuk tahap riset selanjutnya, yaitu melakukan filter grup yang benar-benar related, yaitu kita cari, kita teliti grupnya, lalu kita filter minimum user yang kita gunakan, lalu kita tes grup tersebut auto approve atau enggak, lalu kita export grup auto approve untuk akun lain. Jadi untuk grup marketing memang kan kategori spam, jadi kita harus menggunakan banyak akun. Nah, kalau kita udah riset dan kita udah punya listnya, maka di tahap-tahap selanjutnya kita sudah tidak istilahnya lama lagi untuk menggunakan softwarenya, atau kita sudah bisa mencari targeted group yang bagus dengan cepat. Soalnya kita udah punya listnya. Lalu kita ekspor semua grup yang dimana kita sudah approve untuk kita gunakan di akun lain. Oke, di sini kita sudah sampai tahap 1 di mana kita sudah mendapat list grupnya. Sekarang kita ke tahap 2, yaitu kita filter grup. Untuk filternya di sini sebenarnya kita bisa sort. Kita klik sini, lalu kita filter. Misalnya ini grup yang tidak sesuai, kita centang lalu kita hapus. Misalnya di sini ini jual beli burung Tulungagung, ini sesuai ya. Nah, ini misalnya lelang, ini kita nggak sesuai. Kita tinggal centang lalu klik delete selected. Oke, ini contohnya. Di sini teman-teman bisa melakukan filter gini, kita scroll aja, kita lihat-lihat. Misalnya ini Kediri, kita nggak Nganjuk, ini kita nggak sesuai, kita jangkauannya mungkin terlalu jauh, kita klik centang lalu klik delete. Nah, di sini itu adalah tahap filter untuk mencari grup yang related. Kalau ini grupnya udah oke, udah sangat sesuai, yaitu kita lakukan filter yang selanjutnya, yaitu kita filter minimum user pada grup tersebut. Nah, untuk melakukannya ada dua cara. Kita bisa melakukan secara massal ataupun secara manual. Ini untuk secara massal ya, misalnya kita bisa sort, nggak usah sort. Kalau massal di sini kita bisa input langsung. Misalnya kita hapus dengan minimum member 1000 orang. Di sini ada yang 900, ada 800, atau kita kurangi lah misalnya 500 orang. Lalu kita klik filter grup. Nah, di sini grup yang tersisa adalah grup dengan minimal anggota 500 orang. 500 mungkin terlalu kecil, kita ingin memfilter lagi secara manual. Misalnya kita filter lagi gini, kita sort dari yang terkecil, misalnya kita pilih. Nah, ini udah kita pilih, lalu klik delete selected. Jadi kita akan mendapatkan list dengan jumlah minimum anggota yang kita inginkan. Misalnya di sini ada 44.000, di sini ada 41.000. Ini kita bisa bayangkan kalau kita post, misalnya kita kita post koleksi burung kita, berapa banyak orang yang akan melihat promosi kita
secara gratis. Oke, langsung aja ke tahap selanjutnya. Kita sudah filter main group, lalu kita tes grup. Di sini kita tes, soalnya grup itu ada yang moderasi atau enggak. Ada istilahnya setelah kita join kita nunggu di approve atau enggak. Untuk mengetesnya cukup mudah. Di sini kita pilih, misalnya gini. Saya pilih optionnya dulu, saya kecilkan ya. Misalnya ini antara 1 dengan 3 agar nanti enggak begitu lama. Ini untuk proses delay-nya. Lalu kita klik sini, saya tes 3 akun ini atau 4 akun ini. Atau mungkin yang kita combine dengan yang kecil ya, misalnya yang ini dengan yang anggotanya dikit. Oke, misalnya yang ini. Oke, kita tes 4 akun. Oke, kita lakukan join. Nah, di sini sobat sudah melakukan join. Lalu nanti setelah kita join, kita akan melakukan checking lagi apakah join kita di approve langsung atau enggak. Kalau di approve langsung, apa yang kita lakukan? Kalau enggak, apa yang kita lakukan? Oke. Sini tahapnya udah sampai berapa ya? Ini adalah proses delay-nya. Di sini ada keterangan software pause untuk berapa detik gitu. Jadi setelah melakukan progress, ada opsi pause software agar tidak terlalu cepat atau tidak terlalu terkesan nyepam ya, walaupun memang nyepam juga. Oke, di sini prosesnya udah selesai, udah 4 ya, 1 2 3 4. Saya stop aja dulu. Nah, di sini kita udah join, kita udah join, kita udah join, kita udah join. Tapi kita belum tahu mana yang sudah approve dan mana yang belum. Nah, untuk kali ini misalnya saya uncheck dulu, lalu saya export list yang kita udah join. Di sini saya cek, lalu pilih join. Nah, di sini cek, lalu kita export group. Kita ekspor yang dicek, lalu kita milih misalnya tes join burung Tulungagung, lalu save. Nah, sekarang kita hapus saja semua listnya, lalu kita lakukan cek mana yang auto approve dan mana yang enggak. Lalu klik delete selected. Oke, lalu sekarang kita impor list yang tadi, tes join burung Tulungagung. Oke, di sini tadi statusnya kita sudah join. Sekarang kita melakukan recheck. Untuk rechecknya saya batasi minimum ini 1 detik aja delaynya. Oke, di sini kita lakukan join lagi, maka software akan melakukan recheck. Nah, ini di sini kita kelihatan. Ini pending. Nah, di sini dari keempat grup ini kita akan melihat bahwa keempatnya adalah tidak auto approve. Di sini teman-teman bisa menentukan apakah mau dihapus dari list atau enggak, tapi menurut saya enggak masalah auto approve atau enggak. Nanti kalau misalnya kita menemukan yang auto approve, maka kita filter lagi. Misalnya di sini ini approve. Soalnya kita kan baru beberapa detik tadi kan kita join. Kalau langsung approve berarti grup tersebut kemungkinan besar auto approve. Kalau belum berarti masih pending. Nah, kalau misalnya ini grup auto approve, maka kita export lagi. Kita bisa beri nama misalnya tes yang dicek auto approve grup burung. Ini misalnya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan listnya untuk akun cloningan kita yang lain, untuk join, untuk posting dan sebagainya. Oke, ini adalah untuk tes di tahap kita riset tadi. Sampai di sini ya. Lalu kita export grup yang gunakan untuk akun lain. Oke, udah. Nah, sekarang kita ekspor semua grup yang kita udah di approve. Nah, misalnya di sini kita punya banyak banget, misalnya koleksi grup. Saya hapus dulu. Lalu kita nggak tahu mana kita yang udah join dan mana yang belum. Misalnya grup yang bagus kita sudah di approve dan belum, maka yang kita lakukan bukan set grup lagi, tapi kita load my group. Dengan load my group ini, software akan mengambil data grup yang kita udah join dan kita udah di approve. Di sini ada keterangannya, misalnya info Cegatan Tulungagung, ini kipas Barongan dan sebagainya, dan status kita. Di sini adalah status kita join, maka kita sudah bisa melakukan posting untuk grup-grup tersebut. Oke, berikut itu adalah tahap risetnya. Lalu bagaimana sekiranya grupnya tidak related? Kita tinggal pilih ini, dan kita ingin keluar dari grup, maka kita tinggal klik leave group. Nah,
setelah kita mendapatkan grup status yang udah join tadi, kemudian kita ekspor lagi, kita cek, berarti kita udah join approve grup burung tulung agung. Tahap riset kadang memang melelahkan, tapi kalau udah maka jadi enak. Kenapa? Soalnya gini, saya pilih cek, lalu klik check all, saya hapus. Kita bisa menggunakan listnya untuk akun lain. Misalnya saya ingin ganti akun, oke, restart dan login. Ini misalnya akun cloningan kita yang baru, yang lain, ataupun kita ingin melakukan nyepamnya massal pada browser manual juga nggak masalah. Maka kita tidak perlu melakukan reset lagi. Di sini pada tahap di sini setelah kita login menggunakan ini, lalu kita klik import group, lalu kita klik ini yang udah join, artinya dalam arti di approve. Nah, di sini kita bisa langsung join pada menggunakan akun-akun kita yang baru ini. Misalnya di akun Budi Gandan ini saya join lagi menggunakan ini. Jadi tidak perlu melakukan reset lagi. Oke, berikut ada sekilas tentang riset grup, bagaimana mencari grup dengan target yang benar-benar spesifik, dengan member yang benar-benar kita tentukan berapa jumlah member yang kita inginkan, maupun dengan status grup tersebut, keaktifan grup tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.